Saat saya mau bertanya, sewaktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami pelecehan seksual. Pelecehan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama, yaitu sekitar 2 tahun. Namun saya tidak memberitahu orang tua saya karena saya diancam oleh pelaku. Saya adalah anak yang pendiam dan tidak memiliki kedekatan dengan orang tua. Orang tua saya bercerai dan ibu saya sibuk bekerja, sedangkan saya diasuh oleh nenek saya. Puncaknya ketika saya memasuki sekolah menengah atas, saya merasakan saya memiliki perasaan suka sesama jenis, yaitu sahabat saya sendiri. Saya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, namun saya kesulitan. Setelah 6 tahun berlalu, saya berjuang melawan perasaan ini, namun sekarang saya malah menyukai teman ngaji saya. Apakah perasaan ini muncul lagi karena teman suka nanya saya sudah makan atau belum? Dia juga pernah meminta foto saya dengan alasan ingin melihat saya, dan banyak lainnya hal yang menurut saya aneh. Namun terlepas dari hal itu, dia adalah teman yang baik dan sering menasihati saya dalam kebaikan. Apa yang harus saya lakukan? Nasihatnya karena hal ini sangat mengganggu saya. Yang pertama, apa yang terjadi pada kita di waktu kecil, khususnya ketika kita lagi lemah dan kita terkondisikan demikian, itu bukan salah kita, dan jangan sampai kita terkungkung dengan hal tersebut. Minta pertolongan kepada Allah dan perbanyak ibadah dan takarub kepada Allah SWT. Dan wa'atmi sayyi'atal hasanata buha, dan ikutilah hal yang buruk dengan hal yang baik, niscaya hal yang baik itu akan menghapus hal yang buruk. Dan di antara kesimpulan sebagian pakar hari ini, mereka menjelaskan hal yang sama sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW tentang trauma. Kata mereka, kalau Anda punya trauma, maka segera kubur memori itu dengan memori-memori yang baik yang Anda kerjakan. Adapun kita sebagai muslim, Nabi kita sudah bersabda SAW 15 abad yang lalu, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah hal yang buruk, hal yang negatif dengan hal yang baik, niscaya hal yang baik itu akan mengubur itu semua, efeknya, dosanya, dan seterusnya. Dan jauhi semua hal yang membuat kita relate dengan kejadian masa lalu, itu jauhi, dan tinggalkan. Lalu banyak doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan, dan bergantunglah hanya kepada Allah. Sekali lagi, ini kekuatan ketergantungan dan ketawakalan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Lalu ulama fikih menjelaskan dalam masalah-masalah seperti ini bahwa apabila seseorang punya arah terjatuh ke dalam hal yang haram, atau seseorang punya kecenderungan aktivitas seksual yang tidak normal, maka dia harus menjauhi objek atau harus menjauhi segala hal yang recall dia kepada kesana, dan dia harus jauhi objeknya. Itu kata para ulama, kata fuqaha dalam masalah, kata para ulama fikih. Kalau arahnya ke hal yang haram atau aktivitas seksual yang tidak normal, itu harus dijauhkan. Artinya kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, maka jauhi teman tersebut. Dan sekali lagi, orang-orang yang baik tidak hanya satu, walaupun susah ya. Tapi sekali lagi, apa yang dilakukan tidak mengarah ke sana. Harusnya penanya memiliki alat sensor yang lebih kuat daripada banyak pihak, atau alat sensor yang lebih sensitif. Nah, kalau sensornya udah bunyi, ya udah. Kalau sensornya udah bunyi, orang yang nggak punya alat sensor sesensitif penanya aja, kemungkinan besar bunyi sensornya kalau demikian. Minta foto, minta ini, minta itu. Dan alasan dia baik dan ingatkan kepada kebaikan, itu bukan alasan kuat untuk tetap berinteraksi dengan frekuensi atau dengan jarak seperti sekarang, karena itu bahaya. Dan banyak kasus demikian, atau banyak kasus perzinaan, perselingkuhan, dan seterusnya, itu diawali dengan nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat tentang kebaikan, tentang values. Bahkan gak jarang bawakan ayat atau bawakan hadis. Makanya para ulama mengatakan apa? Janganlah Anda berdua-duaan dengan seorang wanita walaupun dengan dalih mempelajari Al-Quran, walaupun dengan dalih private belajar tahsin misalnya. Mas, kenapa tadi malam check in sama Mbak Mawar belajar Iqra 1? Gak ada ceritanya belajar Iqra 1. Anda berdua-duaan dengan seorang wanita di sebuah kamar atau sebuah hotel, walaupun alasannya belajar Iqra, kita khataman, nggak bisa. Jadi jangankan memberikan nasihat yang baik, alasannya belajar kitab suci, kitabullah, nah diperbolehkan sama ulama. Itu menunjukkan bahwa ulama mengerti, karena mereka kan menguasai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan mengerti kehidupan. Ini tuh pintu masuk yang enak, ini pintu masuk yang empuk. Apalagi sudah ada indikator-indikator seperti ini. Para ulama mengatakan inna labiba bil isyarat yafhamu. Orang yang cerdas itu mengerti hanya dengan isyarat. Apalagi ini isyarat itu sign, tanda, itu isyarat. Adapun orang yang bodoh harus dipukul dulu dengan kayu, kata para ulama. Jadi orang yang bodoh itu harus kejedot dulu baru ngerti, oh iya benar ya. Nah itu kata para ulama, itu bodoh tuh.
Tapi kalau orang-orang yang cerdas, enggak. Bahkan dia nggak perlu dibilangin. Dia cuma baca, ada sign ini, ada sign ini. Ini nggak benar. Ada tanda ini, ada tanda ini. Ini nggak benar. Itu orang cerdas. Dia nggak perlu nunggu jatuh dulu. Nggak perlu nunggu kejedot dulu. Nggak perlu ditegur keras dulu. Nggak perlu bilang hati-hati ya mas. Enggak. Dia baca sign. Dia baca isyarat. Itu orang yang muwafaq. Dan kita rasa hal-hal yang disebutkan adalah sebuah sains yang bukan satu dua. Dan penanya pun juga mengakui itu. Maka butuh pertolongan Allah dan butuh keberanian untuk menentukan sikap sebelum terlambat. Dan optimislah akan berakhir, dan optimislah kita akan sembuh. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk.